Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di sini, Riza Rusdiana Firmani di mata pelajaran biologi. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, karena masih dalam situasi pandemi seperti ini yang mengharuskan kita semua untuk belajar dari rumah, Ibu membuat video ini untuk membantu anak-anak semua agar dapat memahami materi yang akan dipelajari. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi virus. Untuk topik bahasan yang pertama yaitu ciri-ciri virus, kemudian yang kedua ada struktur virus, yang ketiga ada reproduksi virus, yang keempat ada bahaya dan manfaat dari virus, kemudian yang kelima yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu siswa diharapkan dapat mengetahui ciri-ciri, struktur, serta reproduksi dari virus. Kemudian siswa dapat mengetahui bahaya dan manfaat dari virus. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui kira-kira apa saja sih penyakit yang disebabkan oleh virus. Baik, kita akan lanjut ke materi pertama yaitu ciri-ciri virus. Baik, kira-kira apa sih itu virus? Ada yang tahu tidak? Atau masih lupa? Atau masih terngiang-ngiang saja di pikiran? Oke, setelah ini Ibu akan tampilkan gambar ya. Berikut untuk gambarnya terkait virus. Nah, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian setelah kalian melihat gambar tentang virus? Ya, betul sekali. Saat kita melihat gambar yang sudah diberikan atau tertera di papan, jadi berdasarkan gambar tersebut kita dapat melihat atau menyimpulkan bahwa virus itu merupakan suatu mikroorganisme yang sangat kecil. Nah, saat kita melihat virus, kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang seperti ini. Nah, untuk melihat virus tersebut, kita membutuhkan alat bantuan yang dinamakan dengan mikroskop. Kira-kira ada yang tahu tidak mikroskop? Ada yang sudah pernah mencoba? Oke. Nah, virus ini pada saat ini nih, pandemi, memiliki dampak yang sangat besar untuk kehidupan. Aktivitas-aktivitas menjadi lumpuh, kemudian kita belajar dengan secara online seperti ini. Ya, tentunya ini sangat tidak mengenakan ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi virus ini karena bentuknya sangat kecil sehingga kita tidak tahu virus ini kapan masuk ke dalam tubuh kita. Tahu-tahu saja sudah menimbulkan gejala-gejala seperti itu. Maka dari itu, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ingat 5M. Nah, kira-kira apa sih ciri-ciri dari virus itu? Oke, ciri-ciri virus yang pertama yaitu memiliki ukuran yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan taksonomi lainnya. Nah, virus ini hanya bisa hidup di sel atau inang yang hidup seperti itu, atau bisa disebut juga dengan parasit intraseluler. Kemudian yang selanjutnya yaitu setiap virus itu hanya dapat menginfeksi sel inang tertentu. Jadi virus ini memiliki suatu reseptor. Ini seumpama inang ya. Jadi inang dan virus itu inangnya harus memiliki reseptor yang cocok dengan si virus ini sehingga virus dapat menginfeksi inangnya. Seperti itu. Nah, kemudian virus itu tidak memiliki enzim metabolisme, tidak memiliki ribosom. Nah, seperti itu. Kemudian virus itu tidak dikategorikan sebagai sel.
Kira-kira kenapa ya virus itu tidak dikategorikan sebagai sel? Nah, jawabannya seperti ini. Karena virus itu hanya terdiri dari asam nukleat di dalamnya, di dalam tubuhnya, dan hanya diselubungi oleh suatu membran pelindung. Nah, kira-kira begitu ya untuk ciri-ciri dari struktur virus. Apakah sudah bisa diingat? Jangan lupa dipelajari lagi ya. Oke, yang selanjutnya yaitu menuju ke struktur virus. Jadi, virus itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biasanya secara umum itu disebut dengan bagian kepala, kemudian bagian badan, dan bagian ekor. Nah, berikut untuk salah satu gambarnya. Jadi, yang pertama itu adalah kapsid. Jadi, kapsid itu merupakan suatu bagian lapisan pembungkus dari DNA ataupun RNA. Nah, ini bisa berbentuk seperti batang atau yang disebut dengan helix. Nah, ini biasanya ada di mozaik daun. Maksudnya mozaik daun itu virus yang menyerang daun yang menyebabkan penyakit mozaik daun. Jadi di sini sebenarnya bentuknya itu bermacam-macam ya, tergantung dari virusnya seperti itu. Ada pula yang bentuknya polihedral seperti adenovirus yang ada di gambar itu. Kemudian ada juga yang bentuknya kompleks dan lain sebagainya. Jadi untuk bagian struktur virus atau kapsid yang paling kompleks itu ditemukan di bakteriofag. Baik, yang selanjutnya yaitu di sini ada ekor. Nah, apa sih fungsi dari ekor itu? Jadi ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang seperti ini ya. Kemudian di bagian ekor itu juga terdapat yang namanya serat ekor. Nah, kira-kira apa sih fungsinya serat ekor itu? Jadi serat ekor itu memiliki fungsi sebagai penerima rangsang atau sebagai alat infeksi. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya isi tubuh virus. Nah, jika kita lihat di gambar yang jelas ini ada adenovirus, kemudian ada retrovirus juga. Di dalamnya itu berisi suatu materi genetik. Jadi isi dari tubuh virus itu disebut dengan virion. Jadi materi genetiknya itu bisa terdiri dari DNA ataupun RNA. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri dan struktur virus, kita akan menuju ke perkembangbiakan virus. Kira-kira apa sih perkembangbiakan virus itu dan ada apa saja? Oke, langsung lanjut. Yang pertama di sini untuk perkembangbiakan virus itu dibagi menjadi 2, yaitu ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Jadi, apa sih siklus litik itu? Oke. Kita akan melihat di sini ada jembatan keledai untuk mempermudah kalian menghafal. Jadi, ada adin dan eksin adalah reper lihai. Waduh, reper lihai nih. Jadi, adin, ad-in. Ad itu absorpsi, kemudian in itu injeksi, kemudian ada eklivasi, sin itu sintesis, kemudian adalah replikasi, perakitan, kemudian ada lihai. Lihai ini lisis. Seperti itu ya. Bagaimana? Adin dan eksin adalah reper lihai. Seperti itu. Bisa diingat? Oke, mari kita menuju ke bagian penjelasannya. Jadi yang pertama yaitu ada tahap absorpsi. Di tahap absorpsi ini, virus akan menempel di bagian permukaan inang. Jadi seperti ini. Nah, di sini itu ada perannya dari ekor yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ekor itu akan menempel, kemudian bagian dari serabut ekornya itu atau serabut-serabut ekor itu akan membantu untuk mencari si reseptor dari sel inang itu. Nah,
Jadi daerah tempat penempelan virus itu dinamakan dengan daerah reseptor pos atau reseptor site, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fase injeksi. Nah, dari namanya yaitu injeksi, kira-kira mengingatkan tentang apa? Ya, tentang jarum suntik. Jadi di sini fase injeksi itu di mana suatu virus itu menginjeksikan atau menyuntikkan bagian dari materi genetik yang ada di dalam virus itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya fase eklifase. Nah, setelah tadi melalui proses injeksi, otomatis dari DNA ataupun RNA dari virus itu akan masuk ke dalam plasmid. Jadi di sana ada proses pencampuran antara materi genetik dari sel inang dengan materi genetik dari virus. Nah, segala proses di situ pada akhirnya virus atau materi genetik virus yang dominan atau yang mengendalikan segala proses di dalam tubuh dari sel inang itu. Jadi materi genetiknya itu dibawa oleh virus untuk memproduksi protein yang diperlukan oleh virus, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya fase sintesis. Jadi pada fase sintesis ini, setelah materi genetik dari virus itu mengendalikan seluruh aktivitas dari sel inang, selanjutnya virus itu akan menggunakan suatu sistem metabolisme dari sel inang untuk menghasilkan suatu komponen-komponen dari virus yang terdiri dari bagian kepala, bagian ekor, bagian badan, dan serabut ekor. Selanjutnya masuk ke tahap replikasi. Namanya saja replikasi, berarti di sini yaitu ada perbanyakan. Ada perbanyakan dari bagian-bagian tubuh yang sudah dibentuk tadi, seperti bagian kepala, bagian ekor, bagian serabut ekor, ataupun bagian badan dari si virus ini. Nah, proses replikasi dari komponen-komponen virus ini menggunakan protein serta DNA dan RNA sel inang yang sudah dikuasai oleh sel virus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fase perakitan. Nah, di fase perakitan ini, virus yang awalnya itu menjadi terpisah-pisah itu mulai dirakit untuk menjadi virus yang utuh. Jadi antara bagian kepala, bagian badan, bagian ekor, dan serabut ekor itu digabung atau dirakit menjadi virus yang utuh, seperti itu. Sehingga terbentuklah virus-virus dengan bentuk yang sempurna dan dengan isi atau materi genetik dari virus tersebut. Jadi proses ini bisa menghasilkan virus sekitar 100 hingga 200 buah. Wow, banyak banget ya ternyata. Kemudian yang selanjutnya ada fase lisis. Jadi di fase lisis ini kan ada fase perakitan terus nih. Otomatis dari virus itu kan akan semakin banyak. Kemudian virus itu juga mengeluarkan yang namanya enzim lisozim. Nah, enzim lisozim ini digunakan untuk melisiskan atau menghancurkan sel inang, sehingga nanti sel inang itu akan pecah dan virus-virus tersebut keluar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan beranjak ke materi pada reproduksi secara lisogenik. Tentunya untuk lisogenik ini prosesnya itu lebih kompleks, terdiri dari 10 tahap. Yuk, mari kita simak berikut gambarnya. Jadi, siklus lisogenik itu juga ada jembatan keledainya loh anak-anak. Jadi di sini ada singkatan yaitu ada adin dan gabel misah ekli dan sin yang sedang sikutan linggis. Waduh, bahaya banget nih sikutan linggis katanya. Oke, di sini yaitu ada adin, adabsorpsi, injeksi, dan gabel, penggabungan, kemudian bel ini pembelahan, misah itu pemisahan, kemudian eklifase, dan sin yaitu sintesis. Jadi misah ekli dan sin yang si itu replikasi, ku dan
sikutan gitu ya, maksudnya sikutan. Jadi tan itu di sini perakitan, dan yang terakhir yaitu linggis. Jadi linya itu lisis, seperti itu ya. Apakah bisa diingat? Dicoba di sini sendiri di rumah ya. Oke, yang selanjutnya yaitu akan menjelaskan terkait bagaimana proses-prosesnya. Yang pertama yaitu ada fase absorpsi. Jadi pada fase absorpsi itu umumnya sama seperti yang dijelaskan pada siklus litik, yaitu di mana suatu virus itu akan menempel di sel inang yang dibantu oleh ekor dan serabut ekor. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fase injeksi. Nah, di fase injeksi ini virus itu akan memasukkan materi kinetiknya atau menginjeksikan materi genetiknya, baik itu berupa DNA ataupun RNA, ke dalam sel inang. Sama seperti siklus litik tadi ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya fase penggabungan. Nah, di fase penggabungan inilah yang membuat perbedaan antara siklus litik dan lisogenik. Jadi pada proses penggabungan ini, virus itu akan memutus suatu rantai asam nukleotida dari sel inang dan kemudian akan masuk ke dalam ikatan tersebut. Jadi ini untuk menghubungkan rantai asam nukleat yang putus. Jadi mereka itu akan bergabung, dari materi genetik dari virus itu akan bergabung ke dalam sel inangnya itu yang sudah dipotong tadi. Nah, ini tentunya cukup berbeda ya, karena pada tahap ini virus itu tidak mengambil alih DNA dari sel inang, melainkan mereka membaur atau bergabung untuk membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan profag. Nah, yang selanjutnya yaitu ada yang namanya fase pembelahan. Pada fase pembelahan ini, profag yang sudah terbentuk itu hanya akan melakukan replikasi saat DNA sel inang itu melakukan sintesis dan kemudian melakukan pembelahan sel, seperti itu. Jadi pada saat proses pembelahan itu, profag itu akan ikut membelah saat sel inang itu bereplikasi, sehingga jumlah dari sel inang itu sama dengan jumlahnya profag dari DNA. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya fase pemisahan. Jadi virus itu mulai memasuki siklus litik yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, pada siklus pemisahan itu sebelumnya bahwa reproduksi virus pada lisogenik itu dapat berubah menjadi siklus litik kan ya. Nah, ini disebabkan oleh lingkungannya, yaitu ada faktor kimia ataupun faktor dari radiasi, seperti itu. Pada fase pemisahan ini, profag itu akan aktif untuk memisahkan diri dari rantai DNA sel inangnya. Kemudian yang selanjutnya ada fase eklivasi. Jadi fase eklivasi ini virus akan mengambil alih semua kegiatan dari sel inang, di mana materi genetik virus itu akan mengendalikan seluruh proses metabolisme dari sel inang, sama seperti pada daur litik. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya fase sintesis. Jadi pada fase sintesis itu terjadi proses pembentukan bagian-bagian tubuh dari virus, terdiri dari kapsid ataupun kepala, bagian tubuh, kemudian ada ekor dan ada serabut ekor. Nah, tetapi ini bagian-bagian tubuhnya masih terpisah ya. Ingat, pada sintesis ini hanya membentuk komponen-komponen, masih belum menjadi komponen utuh. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya fase replikasi. Nah, pada fase replikasi itu melakukan proses perbanyakan dari pembentukan komponen-komponen yang sudah disintesis sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya fase perakitan. Jadi di fase perakitan ini virus itu akan mulai merakit komponen-komponen yang tadi sudah dibentuk saat proses sintesis. Nah, di sini komponen-komponennya itu dibentuk menjadi suatu virus yang benar-benar lengkap dan utuh, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada yang namanya fase lisis. Jadi untuk fase lisis ini dimana suatu komponen-komponen virus tadi yang sudah lengkap menjadi virus yang sempurna, virus-virus ini mengeluarkan suatu enzim yang namanya enzim lisozim. Jadi enzim lisozim ini berfungsi untuk
merusak dinding sel dari sel inangnya tersebut, sehingga virus itu dapat keluar atau dapat bebas dari sel inang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang apa sih bahaya dari virus. Oke, jadi virus itu meskipun bentuknya sangat kecil, tetapi virus itu juga bisa sangat berbahaya loh untuk kehidupan. Karena virus itu dapat menginfeksi suatu sel inang dan dapat melakukan replikasi atau perbanyakan, sehingga lama-kelamaan inang itu akan terganggu metabolismenya, dan hal terburuk yaitu akan terjadi kematian pada sel inang tersebut. Nah, ada 3 proses yang dapat menyebabkan si virus ini sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan penyakit-penyakit baru untuk makhluk hidup, baik untuk hewan, untuk manusia, ataupun untuk tumbuhan. Nah, kemampuannya ini merupakan suatu hal-hal sebagai berikut. Pertama yaitu ada mutasi virus yang telah ada. Jadi virus itu dapat melakukan mutasi. Nah, virus dengan RNA itu cenderung memiliki mutasi yang lebih tinggi dari biasanya, karena replikasi dari asam nukleatnya itu tidak melibatkan suatu tahapan perbaikan dari kesalahan replikasi seperti pada DNA. Nah, beberapa mutasi itu dapat menyebabkan timbulnya varian-varian genetik baru yang terus berkembang perlahan-lahan. Contohnya yaitu saat ini yang lagi jadi musuh dunia yaitu virus corona atau COVID-19. Pada awalnya virus corona ini kan hanya ada satu ya, asalnya dari Wuhan. Nah, virus corona ini hingga saat ini ternyata sudah melakukan banyak mutasi. Nah, berikut adalah salah satu berita terkait mutasi dari virus corona. Terdeteksi beberapa varian baru terkait mutasi dari virus corona. Tetapi sebenarnya ada banyak ya. Ini tapi ada 3 di sini, yaitu ada varian B117, kemudian ada B1351 dan B1617. Jadi disebutkan juga bahwa untuk varian dari B117 ini memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi, 36% hingga 75% dari virus awal. Nah, bahaya kan ya. Nah, dibandingkan dengan virus yang beredar sebelumnya, bahkan dengan adanya mutasi-mutasi ini nih, ibu guru itu juga membaca juga ya, bahwa tidak menimbulkan gejala. Ada yang tidak menimbulkan gejala, tahu-tahu paru-parunya sudah putih semua, seperti itu. Dan paru-paru putih ini juga sangat berbahaya ya, karena dapat mengakibatkan fungsi paru-parunya ini menjadi rusak, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada penyebaran virus-virus yang sudah ada dari satu spesies inang ke spesies inang lainnya. Salah satu contohnya yaitu hantavirus. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa hantavirus itu? Oke, baik, selanjutnya akan ibu jelaskan ya. Jadi untuk penyakit hantavirus, ia tentunya disebabkan oleh kasus penyebaran dari hantavirus ini ditemukan pada hewan pengerat. Contohnya yaitu tikus atau yang biasa kita sebut dengan deer mice atau Peromysus maniculatus. Nah, hewan ini populasinya itu terjadi pelonjakan sekitar tahun 1993. Jadi karena adanya pelonjakan, otomatis jumlah dari populasi hewan ini akan semakin banyak. Nah, kemudian juga di tikus ini dia kan akan mengeluarkan suatu urin ataupun feses sebagai bentuk pembuangan atau ekskresi ya. Nah, ternyata dari tikus itu terdapat virus yang disebut dengan hantavirus. Jadi itu menularnya melalui urin atau feses yang dihirup oleh manusia. Jadi untuk gejalanya itu mirip-mirip seperti flu, tetapi setelah 1 minggu kemudian itu diikuti oleh akumulasi dari cairan serta sel darah putih pada paru-paru. Yang selanjutnya yaitu ada penyebaran penyakit virus dari suatu populasi yang
terisolasi, berukuran kecil, dan dapat menyebabkan epidemik yang luas. Salah satu contohnya yaitu apa yuk? Ya, AIDS. Jadi siapa sih yang tidak tahu AIDS? Jadi AIDS ini awalnya berasal dari Afrika Tengah. Nah, kemudian virus ini menyebar luas hingga sampai ke Asia. Bahkan di Indonesia juga ada kan ya. Dari AIDS ini sudah lama kan. Nah, itu merupakan penyakit epidemik. Nah, penyakit AIDS ini dapat disebabkan atau penyebarannya itu melalui faktor teknologi atau sosial. Loh Bu, kok teknologi? Teknologi dari mana maksudnya? Nah, maksudnya teknologi ini yaitu ada teknologi transfusi darah. Kemudian untuk hal-hal lainnya yaitu bisa melalui hubungan seksual, kemudian ada penyalahgunaan obat-obatan. Apa sih manfaat virus? Baik, yang pertama yaitu ada antibakterial. Jadi antibakterial ini dapat menghancurkan bakteri-bakteri yang mengganggu. Misalnya ada bakteri yang mengganggu pada produk-produk makanan. Kemudian selanjutnya yaitu ada pembuatan vaksin. Nah, vaksin ini juga merupakan salah satu manfaat dari virus itu sendiri. Contohnya yang sekarang itu lagi gencar-gencarnya ya, virus corona. Nah, vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan seperti itu. Nah, setelah membahas bahaya dan manfaat dari virus, selanjutnya Ibu akan membahas tentang kira-kira apa saja sih penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama kita ke tumbuhan terlebih dahulu. Jadi di tumbuhan itu ada yang namanya penyakit mosaik daun. Nah, mosaik daun ini biasanya virusnya itu akan menyebabkan bercak-bercak di bagian daun. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kerdil. Jadi yang awalnya pertumbuhannya ini seperti ini, kemudian dia menjadi pendek seperti itu, tidak seperti pada umumnya. Jadi ini disebabkan oleh virus yang namanya virus tumoro. Adapun virus-virus yang menyebabkan penyakit hewan yaitu ada virus polioma, ini penyebab tumor, kemudian ada virus rabies, ini dapat menyerang anjing, kemudian kucing, rakun, dan lain sebagainya. Kemudian ada NCD atau Newcastle disease. Di sini itu menyerang bagian sistem saraf, contohnya di ternak unggas seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya adenovirus. Jadi adenovirus itu dapat menyebabkan penyakit di saluran pernafasan, dan beberapa itu juga dapat mengakibatkan tumor pada hewan tertentu. Selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia. Yang pertama yaitu ada virus HIV. Ini menyebabkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi penyakit ini menyerang kekebalan tubuh. Jadi HIV ini merupakan golongan virus yang ada di manusia atau retrovirus. Nah, virus ini menyerang limfosit T4 yang memiliki fungsi penting di dalam mengatur imunitas. Jadi seorang yang mengidap HIV ini memiliki imunitas yang cenderung menurun. Jadi penularan AIDS itu dapat terjadi karena hal-hal berikut yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu ada dari hubungan seksual, bisa melalui transfusi darah dari ibu ke bayinya, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk penularan virus itu tidak menular karena hal ini ya. Jadi kalian harus memperhatikan bahwa kalian tidak boleh mengucilkan atau membuli orang yang terkena HIV/AIDS. Nah, yang pertama yaitu karena gigitan nyamuk, kemudian berjabat tangan, berrangkulan, kemudian bersin, berada di dalam kolam yang sama. Selanjutnya yaitu ada hepatitis B. Jadi hepatitis B itu merupakan suatu virus yang berkembang di dalam jaringan hati, sehingga ini dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan sel hati. Nah, tanda gejala dari hepatitis B itu biasanya tubuhnya itu menguning ya, seperti itu, kemudian akan mual, kemudian akan lesu, muntah, kemudian air seninya itu berwarna gelap. Nah, kemudian fesesnya pun juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada influenza. Jadi influenza itu merupakan suatu infeksi virus ortonivirus. Nah, ini ditularkan lewat udara. Nah, apa saja sih gejalanya? Jadi gejalanya itu bisa
nyeri otot, sakit kepala, nafsu makan itu juga menurun, demam dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir yaitu di sini ada virus cacar. Jadi, virus cacar itu merupakan virus DNA yang memiliki ukuran dari 250 hingga 400 nanometer. Nah, ini satu-satunya inang alami manusia. Nah, tidak heran bukan bahwa banyak manusia yang terkena cacar, hampir semuanya bahkan. Jadi, virus ini memperbanyak diri di dalam mukosa ataupun di jaringan limfa. Umumnya itu anak-anak kecil ya, banyak yang terserang virus cacar ini. Nah, karena sudah berada di penghujung pembelajaran, kita boleh tarik kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, virus itu merupakan mikroorganisme yang memiliki bentuk atau ukuran yang sangat kecil. Jadi untuk melihatnya kita memerlukan suatu mikroskop, dan apabila dibandingkan dengan taksonomi lainnya, virus ini tentu sangat kecil, lebih kecil daripada takson-takson yang lainnya, tidak memiliki ribosom, kemudian tidak disebut juga dengan sel, seperti itu ya. Untuk strukturnya itu juga khas, memiliki bagian kepala, memiliki bagian badan, kemudian ekor dan serabut ekor, kemudian memiliki manfaat juga untuk antibiotik, kemudian untuk vaksin dan lain sebagainya, juga memiliki bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Contohnya yaitu salah satunya ada AIDS, kemudian ada cacar, kemudian ada virus yang menyebabkan penyakit mosaik daun dan lain sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semuanya tetap jaga kesehatan. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa ya, sebentar lagi ada kuis yang disediakan di Edmodo. Silahkan klik link kuisnya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan kuisnya. Saya rasa cukup sekian, dan jangan lupa tugasnya ya yang sudah Ibu share di WhatsApp tentang penyakit-penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus, bagaimana ciri-cirinya, penanganannya secara lebih spesifik, karena Ibu tadi hanya menjelaskan secara umumnya saja. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.